survei serentak hari ini, hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 di perumahan Gria Family 4 Cibitung. Terima kasih juga sama Pak Sukres. Terima kasih juga kepada Pak Trisno. Terima kasih buat Pak Tris. Terima kasih buat Bapak Sutrisno. Terima kasih buat Pak Trisno udah bantu. Bantuan Bapak Sutrisno. Terima kasih buat Pak Sutrisno. Terima kasih bimbingannya Mas Tris. Terima kasih Pak Tris. Terima kasih ya Pak Tris. Juga buat Pak Sutrisno. Sama-sama. Udah banyak bantu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sutris. Pak Trisno, terima kasih banyak ya. Terima kasih buat Pak Sutrisno. Atas bantu untuk Pak Tris sudah membantu. Pak Sutris juga terima kasih. Terima kasih juga untuk Mas Tris. Terima kasih Pak Tris atas bantuannya. Sama-sama, saya Terima barokah. kasih Pak Tris. Terima kasih buat Pak Trisno yang telah membantu memberi bantuan Mas Tris. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih banyak kepada Pak Trisno. Sudah akad di perumahan Gria Family 4 Cibitung berkat bantuan dari Pak Trisno. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perumahan Gria Family 4 Cibitung. Ini adalah perumahan yang dibangun oleh developer Bangun Family Sejahtera. Jadi dari namanya aja adalah doa gitu. Jadi membangun keluarga yang sejahtera, amin. Jadi ini adalah salah satu rumah contoh. Kita akan pasarkan itu tipe 3660. Jadi rumah subsidi itu banyak tipenya Pak, ada tipe 30, ada tipe 27, 23 tuh. Tapi kalau di perumahan kita di Gria Family 4 itu satu tipe, yaitu tipe 36. Harganya sama, semua tipe itu harganya 168 saat ini, karena yang menentukan harga itu adalah pemerintah gitu. Jadi yang kamar 1, kamar 2, tipe 23, 27 itu sama semuanya harganya. Makanya kalau seperti itu kan kenapa kita nggak ambil tipe yang paling besar gitu, yang seperti ini. Tipe besar itu Bapak Ibu keuntungannya renovasinya lebih sedikit, dan andai kata tidak renovasi pun udah layak huni gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngapa-ngapain, datang langsung pindahan, tinggal beli mesin air udah layak dihuni gitu. Apalagi yang tipe terbaru sekarang itu, tipe terbaru ini lebih elegan, lebih luas. Terus juga di belakang itu ketinggiannya sampai 3 meter. Kalau ini kan 2,4. Kalau yang terbaru itu sampai 3 meter. Itu istilahnya udah layak banget lah, kita nggak ngapa-ngapain. Juga udah bisa privasi banget tuh. Karena kalau yang seperti tipe 27 ke bawah, tetangga belakang itu masih kelihatan gitu. Karena temboknya cuma 1,5 meter. Kadang kalau yang tipe 23 itu nggak ada tembok belakang, jadi masih ngeplong. Jadi sama tetangga belakang itu yang nggak ada jaraknya gitu. Karena harus ngenembok dulu. Kelebihan di sini juga Bapak Ibu temboknya itu sudah double dinding. Tembok samping juga tembok belakang. Kalau yang double dinding sekarang udah banyak deh perumahan subsidi, tapi yang belakangnya double itu mungkin baru di sini, insya Allah baru di sini. Di perumahan lain belum ada. Tuh. Itu seperti itu. Terus kayak yang sering banyak ditanyakan, ini syariah tidak gitu. Itu wajar banget, apalagi orang umat muslim. Kita bukan hanya ingin cari rumah, tapi juga yang memang rumah sesuai syariah gitu. Kalau pepatah bilangnya itu, nasihat bijaknya itu, kita tidak dosa kalau tidak punya rumah gitu. Nggak dosa nggak punya rumah. Cuma kalau kita punya rumah dengan cara riba, itu yang dosa gitu. Seperti itu. Makanya di sini Bapak Ibu kita semaksimal mungkin ya mengikuti kaidah-kaidah syariahnya gitu. Jadi kok tetap pakai bank, karena ya memang program subsidi pemerintah itu dialokasinya cuma via bank gitu. Jadi nggak bisa langsung ke developer gitu, nggak bisa. Jadi pemerintah mengalokasikannya lewat bank gitu. Nah tinggal kita memperhatikan akad-akadnya. Nah untuk akadnya Bapak Ibu, akadnya itu adalah akad wakalah. Wakalah itu adalah akad jual beli. Jadi bukan pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam itu nggak boleh. Kalau memang
harganya 168 ya dicicilnya juga harus 168. Kalau ada kelebihan itu namanya riba. Tapi kalau jual beli si penjual itu menentukan keuntungan itu tidak apa-apa. Jadi sistemnya itu sistem murabahah. Jadi bank beli ke developer nih 168. Nah, baru si bank menjual ke kita dengan menambahkan keuntungan bank. Gitu. Jadi si bank ngambil keuntungannya umpamanya 50 juta. Itulah umpamanya 50 juta kan berarti 216 juta. Kalau 168 ditambah 50 umpamanya seperti itu. Nah, baru nanti dibagi dari tenor yang ada gitu. Tenor yang ada pemain 16 tahun ya dibagi 15 tahun ya bagi 15 tahun gitu. Ya kalau seperti itu ya tidak apa-apa, itu namanya jual beli. Yang nggak boleh itu kalau ada bunga lagi. Pokoknya kalau sudah ditentukan total harganya itu 216 juta, 18 juta seperti tadi. Tapi dalam perjalanannya dikarenakan keterlambatan atau apa terus nambah bunga, denda, nah itu baru itu ya tidak syariah itu. Makanya di sini alhamdulillah dalam akad-akadnya kita tidak ada sistem denda, tidak ada sistem sita, tidak ada sistem penalti gitu. Jadi kalau nanti 5 tahun Bapak Ibu mau lunasin ya monggo, itu tidak ada ketentuan kena denda penalti, itu tidak. Itu seperti itu. Jadi ya 5 tahun nggak bisa. Jadi kalau minimal 5 tahun paling nggak ibu punya rezeki ya disimpan dulu di rekeningnya gitu. Nanti baru 5 tahun diurus untuk pelunasannya. Tapi kalau misalkan cuma separuh kita nggak lunasin dulu tapi kita masukin dulu ke banknya gitu. Nggak apa-apa. Bisa itu buat ngurangin ini bisanya, misalkan kan cicil 15 tahun nih. Betul. Kita masukin sisanya separuh, ngurangin tenor tahunnya gitu. Otomatis tetap kalau sebelum 5 tahun dipotongnya per bulan. Nah, jadi ibu walaupun masukin uangnya 10 juta, 20 juta atau berapapun tetap sebelum 5 tahun itu diambilnya tetap per bulan. Jadi di saldonya tetap utuh gitu. Setelah 5 tahun nanti baru diurus, Pak saya pengen pelunasan, baru nanti ke banknya datang seperti itu. Ya kalau mau pelunasan 5 tahun tuh. Itu seperti itu, termasuk dengan ketentuan-ketentuan subsidi lain pun berlaku selama 5 tahun, Bu. Contohnya nggak boleh ditingkat, terus nggak boleh merubah tampak depan ini. Kalau dikasih kanopi, terus buka warung itu nggak apa-apa kalau buka warung, karena warung itu bukan bagian dari rumah, kecuali kalau bikin kamar tidur lagi itu nggak boleh malah. Kalau cuma ditutup kan pada bikin tuh yang dari roof di terasnya tuh Pak nggak apa-apa. Contoh seperti ini udah nggak apa-apa. Kan dikasih kasih pagar, dikasih kanopi itu tidak masalah. Tuh. Itu sih Bapak Ibu. Jadi tetap selain Bapak Ibu survei di sini, saya sarankan juga survei di tempat lain sebagai masukan Bapak Ibu. Andai kata memang toh ada yang lebih baik menurut Bapak Ibu ya monggo, karena itu rumah itu kan bukan buat sementara ya, istilahnya buat langgeng lah gitu. Jadi carilah yang menurut Bapak Ibu ya lebih baik gitu. Kalau untuk garis besarnya sama sih Bu, untuk model terbaru ini ya mau di Gria Family 4 ini ya carportnya sudah full ke belakang. Jadi ini tidak ada nih teras ini nggak ada. Jadi kita ratakan langsung ke belakang gitu. Itu kenapa kok dulu ada? Karena dulu ini nggak ada, malah carport ini nggak ada, cuma jalan motor doang. Makanya ini ada. Nah sekarang kita floorkan aja sampai belakang sehingga terasnya ini kita hilangkan, keramik terasnya. Terus untuk speed tank juga sudah dalam ya Bapak Ibu. Kotornya itu 1,5 meter itu. Mungkin kalau bersihnya ya sekitar 1,3 lah, karena kan ke ini sama tutupnya sama dasaran bawahnya itu udah dalam tuh. Udah sangat layak. Rumah subsidi itu biasanya rata-rata kedalamannya itu ya 80 cm. Paling dalam itu 1 meter lah, itu paling dalam banget. Itu pun jarang tuh. Ini kita udah di atas 1 meter.
Gitu. Udah sangat layak banget. Terus juga pengalaman di Gria Family 2 itu ya udah 5 tahun, yang nggak dalemin nggak ada tuh ceritanya Pak. Sepiteng saya ke dalam kepenuhan itu nggak ada. Jadi udah layak banget. Itu kita juga kasih bonus kotak taman. Nanti tinggal Bapak Ibu isi tanahnya sendiri masing-masing, tapi tetap tanahnya kita siapkan. Jadi silakan ambil di gundukan tanah paling dekat dah gitu. Boleh gratis gitu. Silakan ambil sendiri. Itu seperti itu. Jadi batasan 10 meter itu adalah dari dalam got sini Bapak Ibu. Jadi got ini adalah fasilitas umum. Makanya kenapa got ini yang depan taman ini nggak boleh ditutup. Yang boleh ini adalah depan karpot sini saja. Nah kalau depan taman ini nggak boleh karena pertama ini adalah fasilitas umum. Yang kedua untuk mencegah banjir biar lancar saluran airnya. Makanya kalau nganopi ataupun apa memang batasannya adalah got dalam ini. Itu ini adalah area terpadu Masjid Jami Siti Khadijah. Di sana ada playground, di sana juga ada jogging track. Nah, di sana ada lapangan berkuda dan di sana ada fasilitas-fasilitas masjid yang ada ruang audiovisual, ada tempat pendidikan TPA, tempat pendidikan Al-Qur'an. Juga ada kamar mandi jenazah sudah kita siapkan, termasuk peralatan-peralatannya sampai ke kain-kain kafannya sudah kita siapkan di sana gitu. Jadi luar biasanya di sini bukan hanya hidupnya kita saja, tapi meninggalnya kita pun ya diperhatikan di sini. Jadi jangan sampai ada yang meninggal itu kesusahan memandikannya. Gitu. Bahkan bulan kemarin juga sudah kita adakan ya pelatihan daurah janais, cara memandikan jenazah di sana. Dan audio visual di masjid ini juga tergolong modern Bapak Ibu. Kalau nanti ada pengajian atau kajian itu bisa ikut, itu udah modern sekali. Itu kita ke dalam, habis ini nanti kita ke Blok M. Nah ini untuk listrik 1300. Terus kita juga sudah siapkan saluran airnya, tinggal nanti beri kerannya aja ya, yang 5.000 juga bisa. Itu kenapa kalau kita siapkan dari sekarang biar Bapak Ibu nggak usah ngebobok lagi malah ngerusak bangunan istilahnya. Jadi udah kita siapkan. Nah ini Bapak Ibu untuk ruang tamu seperti ini. Jadi Waalaikumsalam. Jadi 3x3 ini yang model lama. Model baru itu kita loskan ke belakang sehingga plafonnya itu sampai belakang tersisa paling nggak sampai 1 meter gitu. Itu juga kayu juga sudah jati Bapak Ibu, mungkin insya Allah baru di sini ya perumahan subsidi yang kayunya pakai kayu jati. Biasanya kan kayu keras biasa ataupun pakai triplek. Kusennya apa nih Pak? Kalau untuk kusennya kita beton, kita produksi di depan sana. Jadi untuk genteng, batako, kusen beton semuanya kita produksi sendiri. Itu untuk kamar depan juga udah lebar 3x3, kamar anak-anak 3x2,5. Nah ini kita juga udah include dengan meja dapur, gratis meja dapur. Salah satu kelebihan kita adalah kamar mandinya sudah di pojok Bapak Ibu, udah di pojok, jadi nggak usah mindahin. Biasanya kan di sini di samping tengah ataupun di antara kamar tidur. Nah kita udah di belakang. Itu aja sih. Nah, kita langsung ke belakang aja yuk Bapak Ibu, mumpung belum hujan nih, kayak mau udah mendung. Nah, Bapak Ibu ini adalah area terpadu kita, Pak. Ya, oke. Ini adalah Masjid Jami Siti Khadijah. Monggo. Terus ini adalah playground. Apa kabar? Alhamdulillah. Ikut Dede. Goes. Pak, DC717. Siap. udah berapa hari nempatin situ? 5 hari. 5 hari. Oh ya, barokah lah. Iya. Yang udah akad. Iya. Saya lanjut dulu ya. Iya, monggo. Bapak Ibu, jadi seperti itu. Kita tergolong kategori perumahan yang aman menurut saya.
amannya yaitu Bapak Ibu melengkapi berkas saja tanpa bayar apapun sebelum Bapak Ibu pasti di ACC. Tuh. Dan bayarnya ketika akad. Jadi kalau saat ini yang akad nih, yang di BSI sekarang akad. Nah itu prosesnya pagi bank berakad dulu dengan developer, ngebeli dulu rumahnya. Setelah rumahnya menjadi milik developer, menjadi milik bank, maaf, baru si customer berakad dengan bank. Gitu. Jadi sesariahnya seperti itu. Setelah itu baru bayar DP all in-nya. Gitu. Jadi seperti itu kan lebih syariah. Gitu. Tapi kendalanya adalah kadang customernya kurang tanggung jawab. Ada, maksudnya gini, kita sudah proseskan ke bank, sudah wawancara, sudah akad, nggak taunya di hari akad dia mundur. Kenapa? Karena yang pertama kuotanya sayang kebuang. Terus yang kedua sudah keluar biaya praakad dari notaris, otomatis developer yang bayarin gitu loh, yang nombokin developer. Udah tidak akad, developer harus rugi ngebayarin uang praakad di notaris gitu. Jadi saran saya kalau memang nanti sudah wawancara, kalau memang akan mundur, lebih baik bilang dulu sebelum ada keputusan akad. Jadi nggak bayar dulu gitu. Jadi jangan sampai merugikan sepihak, menurut saya seperti itu. Itu, dan kita pun alhamdulillah belajar sesariah mungkinnya seperti itu. Bapak Ibu nggak usah bayar apapun. Nanti ketika melengkapi berkas pun Bapak Ibu nggak ada pembayaran uang apapun gitu. Jadi bayarnya nanti ketika hari akadnya. Tuh. DP all in-nya kita tergolong paling murah di kelas subsidi tipe 3660. Tuh. Karena tipe 36 itu rata-rata bukan subsidi. Subsidi itu rata-rata tipe 30, 27, 23 itu subsidi. Andai kata ada tipe 36 pun Bapak Ibu bisa survei, DP all in-nya bisa di atas 20 juta. Survei deh ke tempat lain. Yang tipenya 36 loh ya. Kalau Pak di sana kok ada DP all in-nya cuma 0 rupiah, itu biasanya tipenya lebih rendah. Tuh. Tapi kalau yang tipenya 36 itu bisa dipastikan DP all in-nya di atas 20 juta. Nah, kita masih 18 sampai 19 juta. Itu pun bayarnya ketika akad. Itu pun sudah SHM gitu loh. Kalau yang perumahan lain kan yang DP-nya 20 juta itu masih HGB, hak guna bangun. Kita udah SHM loh. Jadi itu beberapa kelebihan kita menurut saya. Tapi tetap Bapak Ibu setiap akad, setiap survei saya tetap menyarankan ke customer selain survei di sini, survei ke tempat lain juga. Minimal 3 perumahan untuk mengcompare, untuk membandingkan. Andai kata ada yang lebih baik menurut Bapak Ibu, monggo pilih yang lebih baik menurut Bapak Ibu gitu. Jadi jangan cuma survei di sini aja, monggo survei di tempat lain juga, bisa di-compare kualitasnya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi lebih fair karena rumah itu bukan untuk sehari dua hari, istilahnya untuk selamanya lah gitu. Walaupun mungkin ya saya doakan nanti bukan ini rumah pertama, nanti dapat rumah kedua, ketiga, lebih banyak nggak apa-apa. Cuma jangan sampai ya Bapak Ibu salah pilih gitu aja gitu. Jadi monggo bisa survei ke tempat lain. Itu aja Bapak Ibu. Insya Allah walaupun kita akadnya dengan bank bukan berarti developer lepas tangan. Gitu. Buktinya fasilitas di sini developer bangun yang mungkin tidak ada di perumahan subsidi lain. Masjid yang menurut saya ini lumayan megah ya di kelas subsidi gitu. Pakai sistemnya juga sistem otomatis. Semuanya pakai apa gitu, sistemnya saya kurang paham. Cuma ini adalah sistem yang di kelas masjid-masjid modern gitu. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke masjid aja sinyal internet sudah nggak ada. Memang sengaja biar khusyuk ibadah di dalam gitu. Jadi terus juga masuk udah pakai kontrol internet semuanya untuk video visual ketika acara-acara taklim juga kita adakan secara modern semua. Jadi kita setting semodern mungkin tuh. Di samping juga di sana sudah ada tempat TPA, tempat pendidikan Al-Qur'an. Juga Bapak Ibu sudah disiapkan di sana ruang pemandian jenazah. Jadi di sini bukan hanya diurusin hidupnya aja, meninggalnya juga kita udah siapkan gitu loh. Di sana jadi seperti itu, ada pemandian jenazah. Bahkan kita kemarin baru mengadakan pelatihan daurah janais
cara memandikan jenazah yang sesuai dengan sunahnya seperti apa. Itu seperti itu. Juga ruang-ruang audiovisual banyak di sana, ruang wudhu juga ada. Terus juga kita lengkapi biar Bapak Ibu nggak jenuh di rumah. Di sini juga ada area healingnya gitu. Ada gazebo, ada berkudanya gitu. Berkuda itu kan salah satu untuk sunah ya, olahraga sunah. Berbayar enggak? Berbayar. Tetap aja kalau yang orang Sudan lah, bang mau berbisnis nih gitu. Bapak Ibu, untuk perawatan kuda dibandingkan dengan perawatan Mercy itu masih mahalan perawatan kuda. Jadi Bapak Ibu dengan uang ongkos untuk bayar kuda aja itu belum menutupi biaya perawatan kuda gitu. Jadi biar tetap dipahami ya, kita tidak pure berbisnis di sana, cuma ya sama-sama sambil merawat dah gitu. Jadi kok harus bayar, kalau nggak bayar malah kasihan kudanya. Nanti harus ditunggangin terus. Seperti itu sih Bapak Ibu. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi ini adalah rumah contohnya. Jadi kalau ya yang udah pada dekat, yang depan ini sampai blok sana itu sama semua tip seperti ini. Cuma nanti ada di belakang itu nanti ada perbedaan gitu, lebih tinggi, temboknya 3 meter, terus juga nggak ada sekat di tengah, terus plafonnya lebih ke belakang lagi. Bapak Ibu, ini model terbaru. Jadi plafonnya itu ke belakang, jadi tersisanya paling itu 80 cm lah, nggak sampai. Jadi nggak disekat ininya sengaja, jadi lebih kelihatan luas, lebih elegan. Tinggal nanti Bapak Ibu ngerapihin aja. Jadi kita juga udah tinggi 3 meter, ini ketinggian 3 meter nih, sama-sama tinggi plafonnya 3 meter. Ini udah tinggi banget. Nah ini dari blok MO, ini modelnya seperti ini. Jadi kalau depan itu model, iya, ini tinggal sendiri di floor atau apa. Dialingin riswar. Boleh. Kalau dipundurin riswarnya gitu. Iya, jadi bisa maju, bisa mundur juga bisa pakai riswar. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau pamannya dapurnya pengen cuma 2 meter juga bisa. Jadi nggak usah 3 meter atau 1,5 meter biar ruang tamunya lega juga bisa. Kamar mandi pun kita sudah di belakang. Itu Bapak Ibu, kita langsung ke blok O. Jadi Bapak Ibu, setiap blok biasanya nanti kita akan batasin jalur evakuasi seperti ini. Nah, Misalkan kalau kita itu nggak bisa milih blok ya? bisa. Jadi nanti pamannya di blok 16 itu akan kita pasarkan pamannya 20 unit. Bapak Ibu monggo milih 3 dulu. Nanti dari 3 itu kita pilihkan nomor 1 dulu. Kalau masih kosong berarti buat Ibu. Nanti pilih, kalau satu udah kepilih orang, nomor 2 gitu. Jadi nah, setiap ini kan blok M1, ini blok M2. Itu sesuai dengan ketentuan Pemda sekarang harus ada jalur evakuasi. Jadi untuk meminimalisir ada bencana apa gitu. Nah, udah beli mendalik lah, selamat gitu. Cuma ini adalah jalur evakuasinya seperti ini gitu. Nggak ada, memang dari blok M mulai ada jalur evakuasi. Nah, otomatis yang milih seperti ini kena coupling strategis, nambah biaya lagi. Yang deket ini. Yang pojok-pojok seperti ini. Evakuasi. Jadi yang kena coupling strategis itu pertama kalau depan jalan raya seperti ini, boulevard seperti ini kan 10 itu kena itu. Terus Berapa kira-kira? estimasi 5 sampai 10 lah. Sampai 10 juta tambahannya. Terus habis itu milih lagi seperti ini berarti nambah lagi. Beda lagi, ada tambahan lagi. Nambah 10 Tambah lagi pemain 5 juta berarti 15 juta gitu. Apalagi terus depannya ada taman lagi. Jadi itu berarti double 3 tuh. Jadi di pinggir jalan evakuasi, depan jalan boulevard, depannya ada taman lagi berarti double 3 tuh. Tapi kalau yang standar biasa-biasa aja, yang depan jalan row 6 itu berarti 18 sampai 19 jutaan untuk saat ini. Mudah-mudahan
nggak naik lagi tuh gitu. Kalau normalnya kan 23 jutaan. Nah, sama ini juga nanti dikasih carport, dikasih apa namanya kotak taman dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ini adalah blok O. Jadi sampai blok O 15 ini yang menghadap ke selatan itu sudah habis. Iya. Tinggal nanti akan kita pasarkan yang menghadap utara, atau nanti Bapak Ibu bisa pilih yang blok O 17 atau 19 atau 20 sana. 21 gitu. Gitu. Jadi nanti kita akan pasarkan, kalau Bapak Ibu melengkapi berkas minggu depan kemungkinan dapatnya blok O 17. Jadi kan ganjil nih. 15 langsung 17. Apa hari? Terus 19 21. Jadi satu baris itu sebenarnya ada 2 blok. Jadi 1 2 3 4 5 6 gitu. Jadi nanti dibatasin dengan jalur evakuasi tadi. Gitu. Nah, nanti kemungkinan Bapak Ibu dapatnya di sini nih, di blok apa namanya O 17. Ini menghadap kemana ini? Nanti ada 2, Bapak Ibu silakan menghadap selatan ataupun monggo menghadap utara. Berarti timur sana ya? Iya, timur sana, barat sana. Tuh. Nanti insya Allah ya sampai sana, sampai terus ke sana. Ini tuh udah beda desa. Kalau tadi Bapak Ibu di rumah contoh itu Sari Mukti, nah kita di sini udah Muktiwari. Nah, nanti kalau terus ke sana ke Sri Mahi, beda kecamatan. Nah, ini masuknya mana, Pak? Kalau ini masih Cibitung. Cibitung. Muktiwari ini masih Cibitung. Tuh. Sekitar 500 meter ke sana aja itu udah masuknya Tambun Utara. Tambun Utara itu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saran saya lengkapi berkas saja. Kita tidak ada pembayaran uang apapun sebelum di ACC oleh Hasan ya, oleh Bank Syariah gitu. Jadi bagusnya di sini Bapak Ibu dapat rumah bayar, nggak dapat rumah nggak usah bayar uang apapun. Jadi nggak ada istilah DP angus, DP dipotong 50% atau booking angus, di sini nggak ada. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Jadi Bapak Ibu di ACC bayar, nggak di ACC ya nggak usah bayar uang apapun. Ya Bapak Ibu ya mungkin ruginya di bulak-balik, terus di fotokopi, ya itu disitulah. Ya wajar lah, itulah ya perjuangan lah. Sekolahnya di mana sih, Pak? Nah untuk untuk SD ini di Sri Mahi sini, di kampung sini, kalau Bapak Ibu dari sana kan ada Indomaret, itu masuk ke dalam. Itu di perkampungan situ ada 2 SD, itu dekat. SMP? Kalau SMP di keluar pintu tol Tambun Utara itu depannya ada SMP negeri, ada SD negeri juga, ada SMK negeri juga. Pas di luar di gerbang pintu tol. Maju lagi ke sono di Kecamatan Tambun Utara banyak sekolahan di sana. Jadi kalau sekolahan relatif masih dekat lah gitu. Kalau ada yang nanya, Pak, jalanannya dibenerin nggak gitu. Ya insya Allah itu kan jalan Pemda ya, jalan nasional masuknya juga itu. Pasti nanti dibenerin lah gitu. Gitu. Jalan raya CBL itu. Nggak mungkin nanti kalau tolnya jadi terus juga seperti itu udah viral itu di mana-mana jalanannya jelek. Insya Allah pasti Pemda akan memperhatikan itu. Apalagi ya sekarang itu kan tol mau dibuka Cilincing Cibitung gitu. Itu saja Bapak Ibu, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya, WA nama saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya jodohnya punya rumah di sini gitu. Diberi kemudahan memiliki rumah di sini, diberi kesehatan, diberi kewarasan, umur panjang yang barokah, itu yang terpenting ya Bapak Ibu ya. Sehat walafiat itu yang terpenting itu. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah gitu. Dan mohon doanya juga mudah-mudahan ya perumahan ini menjadi perumahan yang berkah Bu gitu. Bu, berkah buat semua orang itu, jadi juga menjadi solusi bagi orang-orang yang memang ingin mempunyai rumah yang layak gitu. Jadi kalau ceritanya dulu owner itu Bapak Ibu sebelum membangun perumahan itu dia keliling-keliling tuh ke perumahan tuh.
ini rumah apa ya gitu. Mohon maaf, pas kebetulan yang dilihat itu rumahnya kurang layak gitu loh. Ini orang kalau punya rumah kayak gini emang nggak kasihan gitu loh. Jadi rumahnya itu kurang layak gitu. Terus punya cita-cita, kenapa nggak kita bikin perumahan yang memang bisa layak dihuni oleh orang gitu. Jadi walaupun di sini subsidi, insya Allah ya di atas rata-rata subsidi. Tapi ya nggak usah dibandingkan dengan yang komersil ya, beda lah gitu. Walaupun komersil pun ya istilahnya juga nggak jauh beda lah. Kalau sebagus-bagus komersil yang harga 500 juta, tetap kalau tembok retak juga masih ada lah, yang retak rambut itu tetap masih ada. Jadi kemarin itu sampai kepala bank itu bilang, Pak beneran ini dijual subsidi gitu. Karena kan kalau subsidi dia nggak bisa up harga, tetap kalau kata pemerintah 168 ya 168. Jadi walaupun ini standarnya harga 200 juta nggak bisa terus main harga sendiri. Makanya di sini yang cash, Pak kok cash kok harganya malah lebih tinggi. Kalau cash itu kan 184 all in sama SHM. Ya karena kita nggak bisa seperti komersil. Kalau komersil kan kita bisa aja up dulu ini harganya 250 juta. Terus kita diskon jadi 184 sama aja kan. Tapi kalau subsidi kan nggak bisa digituin. Subsidi harus totokan harganya 168 gitu. Ya seperti itulah gitu. Jadi sebagai pembeli juga harus cermat, kita harus cermat dalam memilih rumah. Ya Pak Hasan. Itu seperti itu. Bapak Ibu, apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh iya, tambahan nih. Bapak Ibu, kelebihan blok O ini ya, saya lihat itu urukannya lebih tinggi. Selain kontur tanahnya lebih tinggi, sama yang depan sana itu kan lebih tinggi tuh. Sana aja alhamdulillah nggak banjir, apalagi di sini gitu. Nah ini diuruknya lebih tinggi lagi dari sawah gitu. Jadi dan juga lebih guyup di sini, rumah-rumahnya nanti lebih banyak juga di sini gitu. Jadi mewah nih, mepet sawah. Baik, itu aja. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.